Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai soal-soal tentang kalor pada pertemuan pertama kemarin. Yuk, kita simak bersama. Soal nomor 1. Rina melakukan percobaan dengan memanaskan 3 buah besi yang memiliki massa atau M, suhu awal atau T1, dan suhu akhir atau T2 ditunjukkan seperti pada tabel berikut. Silakan dilihat tabelnya. Jika kalor jenis atau C besi adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka A. Hitunglah kalor pada masing-masing besi A, besi B, dan besi C. B. Lengkapilah tabel berikut. C. Bagaimana hubungan antara massa besi atau M dengan kalor atau Hi? Pembahasan soal nomor 1A. Diketahui pada tabel tersebut sudah diketahui massa, suhu awal atau T1, suhu akhir atau T2, serta selisih suhu atau delta T masing-masing besi A, besi B, dan besi C. Nilai kalor jenis besi tersebut adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya, hitunglah kalor pada masing-masing besi A, besi B, dan besi C. Jawab, persamaan kalor yang digunakan adalah Hi sama dengan M kali C kali delta T. Berhubung bendanya sama, yaitu besi, maka nilai kalor jenisnya adalah sama, yaitu sebesar 460 Joule per kilogram derajat Celcius, serta delta T atau selisih suhu pada masing-masing besi nilainya juga sama, yaitu 49 derajat Celcius. Kita hitung yuk. Untuk besi A atau Hi A, kalornya adalah M kali C kali delta T, sama dengan 3 kali 460 kali 49, hasilnya adalah 67.620 Joule. Besi B, kalor besi B sama dengan M kali C kali delta T, sama dengan M adalah 4 kali C-nya 460 dan delta T-nya adalah 49. Jadi hasilnya adalah 90.160 Joule. Besi C, kalornya sebesar M kali C kali delta T, sama dengan 5 kali 460 kali 49. Hasilnya adalah 112.700 Joule. Pembahasan soal nomor 1 bagian B. Pertanyaannya adalah lengkapilah tabel berikut. Nah, di situ pada tabel sudah diketahui jenis besinya adalah A, B, dan C. Massa masing-masing besi tersebut untuk besi A adalah 3 kg, besi B 4 kg, dan besi C adalah 5 kg. Nah, tadi kita sudah menghitung masing-masing kalor pada besi tersebut. Kemudian kita lengkapi bagian berikut. Untuk besi A, kalornya
sebesar 67.620 Joule. Besi B yang masanya 4 kg, kalorinya sebesar 90.160 Joule. Untuk besi C yang memiliki massa 5 kg, kalorinya sebesar 112.700 Joule. Untuk pembahasan soal nomor 1 bagian C. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara massa besi atau M dengan kalor atau Hi? Nah, tadi kita sudah memiliki data antara massa dengan kalor pada masing-masing besi. Kita lihat untuk massa terkecil yaitu 3 kg, kalornya 67.620. Semakin massanya besar, maka kalori yang dibutuhkan juga besar kan nilainya. Jadi semakin besar massa besi, maka kalori yang dibutuhkan juga semakin besar. Hubungan massa atau M dan kalor adalah berbanding lurus dengan syarat kenaikan suhu atau delta T dan jenis kalor jenis zat atau C-nya adalah sama. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Setelah bermain sepak bola, Rehan merasa kehausan. Ketika ingin minum, ia mendapati air panas suhunya 74 derajat Celcius yang masanya 100 gram dan 40 gram es batu bersuhu 0 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan Rehan supaya air panas tersebut suhunya segera turun? Untuk B, berapa suhu gabungan antara air panas dan es batu? Dengan nilai kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan untuk nilai kalori lebur es sebesar 80 kalori per gram. Pembahasan soal nomor 2 bagian A. Ditanya, apa yang dapat dilakukan Rehan supaya air panas suhunya turun? Jawaban alternatifnya yaitu alternatif yang dapat dilakukan Rehan adalah dengan mencampurkan atau memasukkan es batu ke dalam air panas. Sehingga dalam hal ini air panas akan dapat segera turun suhunya karena air panas tersebut melepaskan kalor dan kalor tersebut kemudian diterima oleh es batu. Nah, seperti ini. Sehingga suhu campurannya adalah 30 derajat Celcius. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2 bagian B. Adik-adik, soal nomor 2 berikut merupakan salah satu soal asas Black. Masih ingat kan apa itu asas Black? Ya, asas Black menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan air panas sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh air dingin. Pada soal nomor 2 diketahui massa air sebesar 100 gram, massa es sebesar 40 gram, kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor leburnya sebesar 80 kalori per gram, suhu air sebesar 74 derajat Celcius,
suhu es sebesar 0 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa suhu gabungan atau TC antara air panas yang dicampurkan dengan es batu. Nah, persamaannya yaitu menggunakan persamaan asas Black, di mana Hi lepas sama dengan Hi terima. Yang melepaskan kalor adalah air panas, sedangkan yang menerima kalor adalah es batu. Hi air persamaannya adalah M air kali C air kali delta T, di mana delta T-nya merupakan selisih antara suhu air dikurangi dengan suhu campuran, atau T air dikurangi dengan TC. Untuk persamaan Hi terima, berhubung yang menerima kalor adalah es batu, sehingga es batu mengalami peleburan. Jadi Hi terimanya sama dengan Hi lebur es ditambah Hi es. Hi lebur persamaannya adalah Ms kali L. Sedangkan untuk Hi es persamaannya adalah Ms kali kalor jenis es atau Cs dikali dengan delta T. Nah, pada delta T ini merupakan selisih antara Tc dikurangi Ts. Sudah diketahui tadi berapa masing-masing massa air, massa es, itu kita masukkan ke dalam persamaan. Massa airnya adalah 100, C airnya sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius, T airnya adalah 74 dikurangi TC. Karena dalam hal ini kita yang dicari adalah TC-nya. Sama dengan Ms-nya 40 dikali kalor leburnya sebesar 80 plus 40, yaitu merupakan massa es, dikalikan dengan kalor jenis air, dalam hal ini 1, dan Tc dikurangi Tst. Suhu esnya adalah 0. Lalu kita kalikan 100 kali 1 dikali 74 sebesar 7.400 dikurangi 100 Tc sama dengan 3.200 plus 40 Tc. Nah, dalam hal ini kita kelompokkan yang ada Tc-nya di sebelah kanan dan yang tidak di sebelah kiri, sehingga 7.400 menjadi dikurangi 3.200 sama dengan 40 Tc ditambah 100 Tc. Hasilnya adalah 4.200 sama dengan 140 Tc. Lalu 4.200 dibagi 140, hasilnya adalah 30. Jadi suhu gabungannya sebesar 30 derajat Celcius. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih. Silahkan disimak terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan ataupun hal yang belum dimengerti, boleh silahkan tanya-tanya ke kakak ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.